Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wahyu AW Official. Baik ya, langsung saja Bapak Ibu untuk melanjutkan ya video saya yang waktu lalu, yaitu berkaitan dengan sinkronisasi data SKP ya yang ada di e-kinerja PMM, kemudian disinkronisasikan ya atau disinkro di e-kinerja BKN. Sudah saya sampaikan ya, dan langkah selanjutnya Bapak Ibu, ini saya mengulas kembali sedikit ya. Jadi setelah Bapak Ibu sudah melakukan sinkro ya yang seperti ini, klik sinkro, kemudian Bapak Ibu, yaitu adalah sinkro data SKP PMM. Nah seperti ini, kemudian klik OK. Nah kemudian Bapak Ibu silakan diklik yang ini, penilaian. Nah langkah berikutnya setelah Bapak Ibu klik yang sinkro penilaian, Bapak Ibu sinkro penilaian PMM yang ini, yang berwarna biru ya. Ini ada warna hijau, kuning, dan warna biru. Bapak Ibu klik yang ini, kemudian sinkro data penilaian periodik PMM. Nah ini sudah muncul ya data-data penilaian saya ini dari mulai periode SKP Januari sampai dengan Desember ya. Kalau sudah, silakan Bapak Ibu disinkro penilaian PMM. Begitu. Nah kemudian klik OK. Nah ini tidak terdapat penilaian baru dari PMM. Nah ini memang di akun kepala sekolah saya di PMM itu belum selesai ya melakukan penilaian predikat ya. Itu prosesnya sedang berlangsung. Tapi nanti kalau di akunnya Bapak Ibu sudah dilakukan penilaian ya untuk predikatnya, itu nanti di sini nanti akan muncul. Nah kemudian misalkan seperti ini ya, misalkan kita klik sinkro penilaian PMM, kemudian Bapak Ibu klik yang ini, sinkro data penilaian final PMM. Itu jika sudah dilakukan penilaian oleh kepala sekolah di predikat kinerja yang ada di PMM, maka di sini nanti akan muncul ya. Ini kan karena muncul ya, terjadi kesalahan pada aplikasi ya, karena di PMM sendiri itu predikat kinerja akhir tahunnya itu saya belum ditetapkan ya. Nanti kalau sudah ditetapkan, nanti untuk tampilannya berbeda. Yang penting intinya di SKP Bapak Ibu periodenya itu sudah masuk ya, sudah ada yang ini, sudah ada yang periode final. Nah yang ini, nah ini sudah ada periode final, yaitu Januari sampai dengan Desember. Nah seperti itu. Nah langkah berikutnya Bapak Ibu, setelah ini sudah muncul ya akhir atau Januari, periode Januari Desember atau periode final, langkah berikutnya tentunya Bapak Ibu mengisikan yang ini, pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Nah itu ya. Jadi setelah Bapak Ibu sinkro di PMM, kemudian sudah muncul periode finalnya ya, langkah selanjutnya untuk nantinya dinilai ya untuk SKP-nya oleh kepala sekolah atau oleh atasan, itu silakan Bapak Ibu mengisikan yang ini, pengisian bukti dukung dan lihat hasil ya. Klik yang ini ya, kita coba yang ini ya Bapak Ibu. Nah nanti di sini akan muncul ya sasaran kinerja dan seterusnya periode akhir Januari Desember 2024 ya. Ini periode final. Nah kemudian Bapak Ibu scroll ke bawah. Nah di sini Bapak Ibu untuk RHK-nya itu sudah muncul. Nah RHK ini dari mana ya? RHK ini tentunya RHK yang Bapak Ibu sudah susun ya, atau sudah rencanakan pada e-kinerja PMM. Nah ini sesuai ya itu. Nah langkah berikutnya Bapak Ibu silahkan kalau sudah menemukan seperti ini RHK-nya ya, dari mulai RHK guru ya atau RHK utama sampai dengan nanti di bawah itu ada yang namanya RHK tugas tambahan. Nah ini itu ya. Silakan nanti setelah Bapak Ibu menjumpai seperti ini, sudah seperti ini, Bapak Ibu
untuk mengisikan yang bukti dukungnya ya, bukti dukungnya. Nah, bukti dukungnya misalkan ini ya, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan sesuai model kompetensi guru. Nah, untuk bukti dukungnya apa? Nah, diklik, misalkan namanya adalah webinar atau pelatihan, workshop atau dan sebagainya. Ini di sini nanti ditulis. Nah, bukti dukungnya kan berupa sertifikat ya Bapak Ibu. Nah, nanti sertifikat itu Bapak Ibu dimasukkan ke dalam Google Drive, kemudian nanti bukti dukungnya Bapak Ibu pastekan di sini dengan linknya ya, link Google Drive-nya itu pastekan di sini. Kemudian kalau sudah klik OK itu ya. Nah, kemudian untuk realisasinya ya, untuk realisasinya juga Bapak Ibu diisi, silakan klik yang edit. Nah, kemudian misalkan realisasinya apa? Misalkan sertifikatnya kan hanya satu ya. Misalkan Bapak Ibu di sini ketikkan satu laporan ya. Nah, sumbernya apa? Nah, sumbernya misalkan internal ya, itu sumbernya misalkan diisikan internal. Nah, seperti ini silakan Bapak Ibu kalau sudah dirasa lengkap klik OK. Nah, nanti untuk realisasinya itu semuanya seperti itu ya. Kalau saya kemungkinan seperti itu ya, satu laporan kemudian internal. Terus di sini juga sama ya, meningkatkan praktek aktivasi kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif. Nah, ini kan berkaitan dengan pembelajaran ya. Misalkan untuk bukti dukungnya di sini nanti modul ajar ya. Misalkan di ini dituliskan misalkan modul ajar misalkan. Nah, kemudian bukti dukungnya itu setiap kita melakukan kegiatan atau filenya itu silakan dimasukkan ke Google Drive ya Bapak Ibu, karena nanti untuk bukti dukungnya itu yang dipastekan di sini adalah berupa link itu. Nah, silakan nanti terus sampai ke bawah ya, sampai ke bawah, dan ini masing-masing PTK atau masing-masing guru itu untuk RHK-nya itu kemungkinan berbeda-beda ya. Ini saya ada 15 ya, ada 15 RHK utama dan ada tambahan yaitu ada dua ya, ada dua. Nah, di sini ya. Ini juga sama. Ini kan untuk tambahan meningkatkan kinerja satuan pembina ekstrakurikuler ya. Misalkan di sini nama bukti dukungnya adalah misalkan SK atau dokumen ekstrakurikuler ya. Ini juga ditulis misalkan dokumen ekstra ya, atau ekstra ya, itu boleh. Nah, ini misalkan dokumen ekstra atau mungkin SK pembagian tugas itu ya boleh. SK pembagian tugas misalkan. Nah, untuk bukti dukungnya ya ini kan berupa SK ya. Silakan SK-nya diupload di Google Drive kemudian dipastekan di sini nanti. Kalau sudah klik OK. Nah, itu ya Bapak Ibu, nanti kalau sudah dirasa semuanya sudah terisi, silakan nanti tentunya menunggu dari kepala sekolah ya, masuk di akunnya kepala sekolah ya. Itu kita menunggu sampai dengan di sini ada feedbacknya ya, biasanya tanda jempol ya. Ini hampir sama seperti yang kita sudah lakukan di periode yang lalu, yaitu di 2023. Nah, Bapak Ibu, ini juga saya punya beberapa catatan ya. Ini adalah lampiran ya di tahun yang lalu, yaitu berkaitan dengan RHK kepala sekolah dan guru ya. Kemudian di sini juga ada lampiran KS, ada RHK guru, ada lampiran guru ya. Kemudian ada mapping, ada rencana aksi ya. Ini nanti mudah-mudahan nanti saya tidak lupa untuk menyematkan ininya ya, lampirannya itu. Kalau tidak ya silahkan di komen saja untuk barangkali berbagi untuk yang contoh pengisian yang ini untuk sebagai pedoman.
Itu ya Bapak Ibu. Nah, ini saya rasa seperti ini. Itu. Oh iya, yang ini ya Bapak Ibu, yang tadi itu yang ketika sudah sampai di sini di penilaian kita sudah mengisikan bukti dukung ya. Kemudian kita juga cek yang di sini Bapak Ibu, detail SKP. Nah, di detail SKP yang paling bawah sendiri itu kan ada yang namanya ini sumber daya. Nah, di sumber daya ini saya sudah mengisi ya, sudah saya isi. Caranya ini ya, caranya ini. Nah, ini lampiran guru, ini sumber daya, ini tinggal kita copy saja ya, copy seperti ini, salin ya, atau salin, kemudian kita pergi ke sini, kemudian kita pastekan di sini. Nah, ini untuk memastekannya, mengkopinya itu seperti ini ya. Nanti Bapak Ibu tidak perlu memberi penomoran ya, karena nanti begitu diklik OK maka akan secara otomatis terisi seperti ini nomornya, jadi urut. Nah, itu jangan sampai lupa untuk lampirannya ya, sumber dayanya, skema pertanggungjawaban sampai dengan konsekuensi. Itu mungkin Bapak Ibu ya sekilas video singkat ya. Ini sudah hampir 11 menit ya. Video singkat lanjutan bagaimana setelah kita melakukan sinkronisasi di e-kinerja PMM, kemudian mengintegrasikannya di e-kinerja BKN. Langkah selanjutnya tentunya kita perlu melakukan pengisian bukti dukung ya di e-kinerja BKN, supaya nanti pada periode final ya, atau periode akhir kita sudah bisa dinilai ya oleh atasan. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya berkaitan dengan bagaimana pengisian bukti dukung di e-kinerja BKN. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Silahkan untuk sekali lagi bagi yang baru saja ya menemukan channel Wahyu AW Official, jangan lupa untuk di subscribe ya, like, share, dan komen agar tentunya Bapak Ibu tidak tertinggal video-video terbaru dari saya berkaitan dengan ilmu pendidikan dan ilmu komputer. Terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat untuk kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.